Temi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti proses pembelajaran ya, dalam setiap harinya gitu ya. Setiap harinya harus semangat. Agar apa? Agar semangat tersebut bisa membuat kita bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan maupun dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh ustazah-ustazahnya ya. Kita buka nak pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan atau melengkapi juga boleh bentuk kuadrat sempurna. Ini ya. Mungkin masih banyak yang bingung ya, Nanti saja kasih contoh, 2 contoh lah, sekitar 2 contoh untuk mencari penyelesaian dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi sebelum ke situ, cara yang ketiga saja jelaskan dulu ya. Namanya menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu bisa juga digunakan dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Sering disebut dengan rumus ABC. Ini dia rumusnya. X1, 2 artinya nanti X1 dan X2 itu maksudnya. Kan setiap persamaan kuadrat itu jawabannya ada 2 nak. Ada X1, ada X2. Maka dia singkat X1, 2. Sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini namanya disebut rumus ABC. Contoh soal ya. Contoh soal, gunakan rumus untuk menentukan akar-akar persamaan dari X kuadrat kurang 8X tambah 15. Ini dia. Ya, kita mau mencari himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut memakai rumus ABC. Ya, saja tulis dulu ya, memakai rumus ABC. Jadi nanti ikuti perintah soalnya nak. Kalau dia mau mencari dengan memfaktorkan, gunakan rumus memfaktorkan. Kalau dia mau minta dengan melengkapkan kuadrat sempurna, maka gunakan dia dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau dengan rumus ABC, maka pakai X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke, kita kerjakan ya. Umi, langsung buka matanya aja ya Mi. Ininya tutup Mi. Udah. Yang mana? Oke, dah kita mulai nak. X kuadrat kurang 8X tambah 15 sama dengan 0. Kita pakai rumus ABC. Ini dia. Maka kita tulis dulu soalnya. Oke, berarti A-nya 1, B-nya minus 8, C-nya 15. Dah. Kita gunakan rumus. Min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A.
min B. B-nya min 8. Maka gantikan nak, B-nya min 8 plus minus B kuadrat. B-nya min 8 kuadratkan kurang 4, A-nya 1, C-nya 15. Ya, kita masukkan dia sesuai komponen-komponennya. 2 kali A-nya 1, berarti 2 kali 1. Min ketemu min jadi positif 8 plus minus. Dah. Min 8 dikuadratkan jadi 64. 4 kali 1 4, 4 kali 15 itu 60 ya nak, berarti kurang 60 per 2 kali 1 2. Baru 8 plus minus 64 kurang 60 4, akar masih dalam ya, per 2. Baru sama dengan 8 plus minus akar 4 berapa nak? 2 per 2. Ingat, ini adalah X1,2. X1,2. Maka X1 kita ambil yang untuk tambah dulu, berarti 8 tambah 2 per 2. Maka X1 sama dengan 10 per 2, berarti 5. Dah. Untuk X2-nya ambil yang negatif. Kita ambil yang negatif, berarti 8 kurang 2 per 2. X2 sama dengan 6 per 2, berarti sama dengan 3. X1-nya 5, X2-nya 3. Inilah mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Ya, gampang ya. Tinggal tentukan saja nak. Ustazah ulangilah ya. Ini rumus ABC-nya kita tulis, baru ini soalnya. Kita tentukan A-nya 1, B-nya negatif 8, C-nya 15. Maka X1,2 kita gunakan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Baru minus, ini B-nya minus 8, berarti min 8 plus minus akar min 8 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 15 per 2 kali 1. Jadi gantikan B-nya nak negatif 8, gantikan B-nya negatif 8, gantikan A-nya 1, gantikan C-nya 15 ya. Kalau 4 tetap 4. Baru ini kali ini 8 plus minusnya buat, akarnya buat min 8 kuadrat 64, baru ini tanda kurang nak, buat tanda kurang 4 kali 1 4, 4 kali 15 60 per 2. 8 plus minus 64 kurang 60 4 per 2. Berarti 8 plus minus akar 4 2 ya. Akar 4 2 per 2. Maka inilah dia hasil akhirnya. Inilah hasil akhirnya nih yang Ustazah lingkari. Maka kita ambil X1 dan X2. X1 untuk yang positif, X2 untuk yang negatif. Ini artinya 1 tambah nak, 1 kurang gitu. Jadi 8 tambah 2 bagi 2, jadi 10 bagi 2 5. Baru yang satu lagi ambil yang kurang, jadi 8 kurang 2 6 bagi 2 3. Itulah dengan menggunakan rumus ABC ya. Min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Bisa ya? Insyaallah bisa. Oke, Ustazah mau menjelaskan kembali tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Ini mungkin di sini yang anak-anak Ustazah masih bingung ya. Jadi Ustazah jelaskan lagi biar lebih paham. Ustazah mulai dari contoh yang lebih sederhana dulu ya. Contoh yang lebih sederhana, X kuadrat kurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Ini dia. Kita dengan
melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, ini dia. Dah, saya tulis soalnya. Perhatikan langkahnya seperti yang minggu lalu. Tertulis saja lagi. Pindahkan nak 8-nya jadi negatif 8. Kalau pindah ya, ini saja coret ya, tertulis. Dah, baru X kuadrat kurang 6X tambah min 8 tambah, titik-titiknya ini adalah tambah setengah B kuadrat ya semalam ya. Ini kita kasih gini, kita kasih kotak, artinya tambah yang titik-titik ini harus memenuhi kriteria ini, setengah B kuadrat. Setengah B dari soal kita berapa nak? B dari soal kita min 6, bukan 6, min 6. Jadi kalau dia tambah 6, maka gunakan sini 6. Kalau di sini kurang 6, buat sini jadi min 6 kuadrat. Setengah dari min 6 adalah min 3 kuadrat. Berapa min 3 kuadrat? 9. Ya kan? Maka di sini kita tambah 9, di sini juga tambah 9. Dah. Setelah itu baru kita buat kuadrat sempurna. Bagaimana cara membuat kuadrat sempurna? Gampang. Buat dalam kurung, kasih kuadrat. Baru ini kan X kuadrat, berarti X. Dah. Di sini negatif, di sini positif. Ya. Jadi kalau di sini positif, oke. Azan ya, di sini lagi azan, jadi bisa jalan apa aja ya, berhenti bentar ya, sambil anak-anak usaha pahami. Oh iya Mi, atau awak tulis saja lah Mi, nulis saja.
Oke, kita lanjutkan nak. Jadi setelah ini kita dapat tambah 9 tambah 9, maka ini kita jumlahkan jadi 1 ya. Negatif 8 tambah 9 positif 1. Ini tetap. Baru kita buat ini dalam bentuk kuadrat. Itulah namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Kita bentuk dalam bentuk kuadrat. Ini kan X, kita lihat depan sama belakangnya saja nak. Ini kan X kuadrat berarti X. Udah? Belakangnya kan 9. Berarti berapa kali berapa bisa 9 yang angkanya sama, berarti 3 ya. 9 ini kan didapat dari 3 kuadrat, langsung buat 3 kuadrat. Untuk menentukan di sini kurang atau tambah itu tergantung yang di tengah nak. Jadi kalau di sini nanti tambah 6x berarti sini tambah 3. Tapi karena di sini kurang maka di sini juga kurang. Ya, jadi kalau ini kita uraikan, itu jadinya ini. Oke, kalau apa kita Ustazah anukan ya, Ustazah apa istilahnya, Ustazah buktikan. X kurang 3, X kurang 3. Nah, kan kuadrat dia, berarti 2 kali. X kali X, X kuadrat. X kali min 3, min 3X. Min 3 kali X, min 3X. Min 3 kali min 3, positif 9. Sama dengan X kuadrat. Min 3X kurang 3X, min 6X. Tambah 9. Nah, sama kan? Ini sama dengan ini. Nah, jadi insya Allah kalau kita sudah membuat kuadrat sempurna itu kalau dibuktikan benar dia. Jadi nggak usah ragu atau tidak usah takut pas enggak ini ya. Yang penting tengok depan, lihat belakang. Misalnya di sini 16, berarti berapa kali berapa? 16 ya udah pasti. Bilangan-bilangan kuadrat aja hafal. 9, 16, 25, 36, 49 dan seterusnya. Jadi kalau dia 9, 3 kuadratkan ya di sini. Baru lihat tanda tengahnya. Kalau di sini positif, di sini jadi tanda tambah. Kalau di sini negatif, di sini jadi tanda negatif. Dah, oke. Baru kita kalikan akar, Ini kita kalikan akar, terbukalah. Bukan terbuka ya, hilanglah pangkatnya. Jadilah X kurang 3. Jangan lupa Ustazah bilang plus minus akar 1. Jadi X kurang 3 plus minus akar 1 1 ya nak. Kalau akar 4 2. Kalau akar 1 1. Ingat aja, akar 1 itu 1. Dah, baru X1. Artinya untuk X yang pertama kita ambil yang positif. Berarti satunya positif. 1 min 3 pindah nak, jadi tambah 3. Jadi dapat 4. Untuk X2 nya ambil yang negatif, min 1. Ini juga min 3 kan nak, pindahkan nak, jadi tambah 3. Jadi X2 nya 2. Selesai dia. X1 dan X2 nya dapat. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi dengan memfaktorkan kita sudah bisa, dengan melengkapkan kuadrat sempurna kita sudah bisa, dengan rumus ABC juga kita sudah bisa. Oke? Ini melengkapkan kuadrat sempurna. Ustazah kasih contoh satu lagi untuk melengkapkan kuadrat sempurna biar lebih mahir. Ya, biar lebih mahir. 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 sama dengan 0. Oke, 2x kuadrat kurang 5x sama dengan min 3. Geser dulu. Sudah? Nah, karena kebetulan nak, di sini A-nya 2. Jadi kalau setiap A-nya 2, bukan setiap A-nya 2 ya. Setiap A-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau contoh yang pertama tadi kan Ustazah kasih A-nya 1. Ini dia. A-nya 1. B-nya min 6, C-nya 8. Kalau A-nya 1 itu gampang, enggak perlu kita bagi, langsung pindah, langsung cari yang ininya. Tapi kalau dia A-nya tidak 1, tidak sama dengan 1, berarti bisa 2, bisa 3 dan seterusnya, maka kita bagikan dengan A. Dia caranya, bagikan dengan A. A kita berapa? 2. Bagikan dengan 2 supaya ini menjadi X kuadrat.
2x kuadrat bagi 2 jadi x kuadrat. Kalau ini bagi 2, 5/2. Jadi nggak harus Ustazah 5 bagi 2 nggak bisa Ustazah, nggak harus kayak gitu nak. Ya udah bagikan saja. Jadi min 3/2 bagi 2 supaya menghilangkan si A-nya. Ya, baru kita ikuti, kita jumlahkan dengan setengah B kuadrat. Setengah B-nya berapa nak? B-nya adalah min 5/2. Min 5/2 kita kuadratkan. Masukkan nilai B-nya yang ini. Berarti setengah 1 kali min 5, 2 kali 2, 4. Perkalian pecahan. Kuadratkan. Min 5 dikuadratkan jadi 25. 4 dikuadratkan jadi 16. Jadi masing-masing ruas kita tambahkan dengan ini. X kuadrat kurang 5/2x tambah 25/16 min 3/2 tambah 25/16. Baru kita proses. X kuadrat kurang 5/2x ditambah 25/16. Ini kita jumlahkan. Penjumlahan pecahan. Samakan ini menjadi 16 ya, supaya dia bisa dijumlahkan. Karena ini sudah 16 tetap dia pembilangnya. 16 bagi 2. 16 bagi 2 8. Saya ulangi, 16 bagi 2 8. 8 kali min 3 min 24. Dan tulis lagi. Dah, ini lihat. Min 24 tambah 25 positif 1. 1 per berapa? 1/16. Baru kita buat kuadrat sempurna. Kita buat kuadrat sempurna. Bagaimana membuat kuadrat sempurna? Kayak Ustazah bilang tadi, lihat depannya X, lihat tengahnya negatif, berarti buat negatif. Lihat 25/16, ya udah akar dari 25 atau bilangan kuadrat dari 25 5, bilangan kuadrat dari 16 4. Dah? Dapat kan? Nah, baru kita kalikan akar. Kita kalikan akar, maka ini hilang kuadratnya, tinggal X kurang 5/4. Ini jadi plus minus akar 1/16. Akar 1/16. Jadi X kurang 5/4 sama dengan plus minus. Akar 1/16 berapa nak? Jadi 1/4. Oke, ke sini ya. Akar 16 itu kan 4. Dah. Jadi kalau akar 1/16 ya berarti 1/4. Akar 25 itu 5. Kalau ditanya akar 1/25 ya 1/5. Enggak ada yang susah-susah nak. Dah, kita lanjut. Maka di sini kita buat X1 dulu. Untuk X1 dulu ya. Saja langsung ya. Ambil yang positif ya. 1/4 min 5/4-nya pindah jadi positif 5/4. X1 sama dengan 6/4. Sama dengan kecilkan. Sama-sama bagi 2. 3/2. 3/2. Untuk X2 ambil yang negatif nak. Min 1/4. Ini tetap jadi plus 5/4. X2 sama dengan min 1 tambah 5 nak. Positif 4/4. X2-nya berapa? 1. Dapat X2-nya 1, dapat X1-nya 3/2. Itulah himpunan penyelesaiannya. Sama caranya. Caranya sama seperti yang contoh 1 tadi. Cuma karena dia A-nya tidak sama dengan 1, kita geser dulu. Positif 3 jadi min 3, baru kita bagi 2. Ya, bagi 2 habis, bagi 2 jadi 5/2, bagi 2 jadi min 3/2. Kalau dia bisa kebetulan habis dibagi 2 lebih enak. Tapi kalau tidak, enggak apa-apa, kita buat aja 5/2, 3/2. Jangan bilang kok kayak gitu saja, kan enggak bisa 5/2. Enggak ya. Nah, dibuat aja. X kuadrat kurang 5/2x. Baru yang ini tadi 25/16 dapat dari mana udah tahu ya. Ini udah saja buat. Tambahkan ruas kanan sekian,
tambahkan ruas kiri sekian, ruas kanan sekian. Nah, baru ini samakan penyebutnya supaya bisa kita hitung. Jadi 1/16. Baru buatkan kuadrat sempurnanya. Ya sudah, X kurang ini kuadrat dari ini 5/4. Karena ini tanda kurang. Jadi ini 1/16. Kalikan dengan akar. Kalikan dengan akar, terbuka pangkatnya, hilang pangkatnya, jadi akar. Jangan lupa plus minus. Baru akar sekian ya 1/4. Baru ambil untuk yang positif. Ini pindah ya nak, jadi plus 5/4. Baru jadi 6/4. Kecilkan lagi kalau masih bisa dikecilkan, 3/2. Untuk yang di sini min 1/4 tambah 5/4 berarti jadi 4/4. Maka X2 nya sama dengan 1. Dah selesai. Gitu ya. Nah, jadi dengan kuadrat sempurna sudah, dengan rumus ABC juga sudah untuk hari ini, ya kan? Ustazah kasih soal boleh ya nak ya? Ustazah kasih soal. Berarti kita punya sudah 3 cara memfaktorkan. Faktor. Kedua, kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus ABC. Ya ini dia soalnya. Udah lama saja nggak ngasih soal ya. Jadi kita sudah pelajari mencari penyelesaian dengan 3 cara ya. Ini soal saja 1, X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Carilah himpunan penyelesaian dengan 3 cara. Jadi nak, satu soal ini buatlah nak dengan 3 cara. Carilah himpunan penyelesaian dengan cara memfaktorkan, kuadrat sempurna, rumus ABC. Pakai cara yang manapun kita, pakai cara faktor, pakai cara kuadrat sempurna, pakai cara rumus ABC, itu hasilnya sama. Kalau di sini misalnya X1-nya 6, X2-nya 4, gitu juga di kuadrat sempurna, begitu juga di rumus ABC. Kalau nanti jawaban anak saja tidak sama, itu berarti ada kekeliruan, ada kesalahan. Bisa ya? Satu soal ini kita tutup ya nak dengan lafaz hamdalah. Ustazah tunggu jawabannya hari Ahad ya nak. 3 hari aja ya. 3 hari. Ya, 3 hari harus sudah dikumpul. Biar ustazah pun merekap nilainya itu mudah ya. Jadi kalau nanti kumpulnya 1 minggu, ada yang pas di hari H, ada yang pas di hari pertama, ada pas di hari kedua. Jadi ustazah itu aja kerjaannya. Tapi kalau nanti di hari Ahad Anda ustazah kumpul, ustazah sekali duduk mengkoreksinya, gitu ya. Jadi nanti kalau sudah siap pun hari ini juga nggak masalah. Cuma simpan dulu ya. Hari Ahad dikumpul ya, difotokan ke WA ustazah aja seperti biasa. Kalau di hari Ahad terserah mau jam berapa aja terserah. Yang penting di hari Ahad. Oke, semoga anak ustazah bisa memahami pelajaran hari ini, dan ustazah pesan harus tetap semangat ya, semangat. Nanti insya Allah tidak lama lagi kita bisa belajar dengan normal. Jadi kita banyak-banyak berdoa. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.